Halo guys, selamat datang di channel Badar 17. Kali ini, admin akan membahas lanjutan anime Gakui no Makensukai, tentunya berdasarkan light novel. Saya ingatkan, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi, bagi yang belum menonton pembahasan sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Sebelum ke pembahasannya, tolong bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe dan hidupin loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika suka video ini, tekan tombol like. Jika tidak, skip video ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya, Sakuya melancarkan serangan pembunuh petir ke arah Setsura. Namun lagi-lagi dihindarinya dan hanya menggores dagu Setsura. Sakuya benar-benar putus asa karena serangan terkuatnya bisa dihindari. Namun, itu membuat Sakuya terbuka lebar setelah mengeksekusinya. Saat Sakuya berdiri di sana, tertegun dan keluar dari posisinya, Setsura menahannya. Sebuah katana yang dilingkari oleh angin jahat memotong Sakuya berkali-kali, sampai mencabik-cabiknya. Nah, di sisi lain, Rizelia memimpin warga sipil ke area aman terbuka. Melihat kekhawatiran Tessera, Rizelia meyakinkannya. Rizelia berkata akan menjaga tempat ini tetap aman. Tessera mengangguk dan tetap di belakang saat Rizelia bergegas pergi. Kemudian Void melolong saat lengan aneh tumbuh dari seluruh tubuh mereka. Rizelia segera mengaktifkan pedang suci berdarahnya. Dengan lembut menusuk lengannya dan membiarkan darahnya menetes ke lantai. Kemudian darah itu membentuk banyak bilah. Rizelia menggunakan bilah itu memotong pakaiannya agar lebih mudah bergerak. Void berlengan 6 melolong saat menyerang ke arahnya. Rizelia menggunakan ujung pedangnya untuk menggambar lingkaran sihir di kakinya. Setelah melantunkan mantra kuno yaitu nekromansi tingkat kedua, 3 binatang bayangan muncul dari barisan yang bersinar. Rizelia mengaitkan pedangnya ke bawah dan para serigala menerkam Void. Tidak lama setelah mereka melakukannya, Rizelia sendiri berlari ke depan. Kembali lagi ke tempat Sakuya, di mana saat ini rasa sakit hampir merampas kesadarannya. Namun, jari-jarinya yang kaku menolak untuk mengalah. Setsura berkata kalau dia terkesan Sakuya memblokir gerakan membunuhnya dengan pedang iblis. Sakuya mengumpulkan tekadnya yang tersisa untuk bangun, namun anggota tubuhnya menolak. Sakuya berlutut di genangan darahnya dengan satu mata yang masih berfungsi. Namun, ada hal yang tidak dia mengerti tentang mengapa Setsura palsu ini bisa tahu teknik yang diturunkan di keluarga kerajaan Mikagami, yaitu teknik demonik Galesles. Sakuya pikir dia Setsura, namun menolak untuk mengakuinya. Kemudian Setsura berlutut di depan Sakuya yang tak berdaya. Setsura membela pipi Sakuya dengan jari lalu menyekat darah darinya dan membawanya ke mulutnya. Sakuya bertanya apa yang dia lakukan. Setsura menjawab bahwa dia sedang menggambar darah seorang pendeta. Kemudian dia berjalan mendekati altar batu, melukai tangannya dan memercikkan warna merah pada artal. Susah mengucapkan sesuatu, sebuah cahaya biru bersinar dari batu. Cahaya yang menyilaukan menghanyutkan malam dengan pasti. Sakuya mencoba menyuruhnya untuk berhenti, dan dia menggunakan kata panggilan kakak karena dia pernah melihat itu dua bersaudara yang membangkitkan dewa kembar. Tak lama kemudian, cahaya itu padam dan kegelapan kembali menyelimuti. Gadis dengan wajah yang sama dengan kakaknya berbalik ke arah Sakuya. Di sini suara Sakuya semakin serak. Setsura mengatakan kalau dia tak akan membunuh Sakuya karena dia adalah pengguna pedang iblis yang berharga. Jadi Setsura mengatakan akan jauh lebih baik jika Sakuya menjadi pelayan tuannya. Apa yang dia katakan pada titik ini itu tidak masalah. Keraguan itu memudar bersama dengan yang lainnya. Hujan pedang gelap mengalir turun dari suatu tempat yang tak terlihat. Setsura melepaskan adiknya dan melompat menjauh. Meskipun kata-katanya asing, Sakuya mengenali suara itu. Sakuya terkejut ketika melalui matanya yang tersisa, dia melihat Pangeran Zolfandis berdiri di sana dengan tangan bersilang.
Sakuya bingung kenapa dia di sini. Seperti biasa, Zolfandis dengan gayanya yang menganggap rendah semua lawannya berkata bahwa suatu tindakan bodoh berani meletakkan tangan atas miliknya tanpa izin. Zolfandis mendarat di tanah dan berbicara dengan Setsura. Zolfandis bertanya tentang Void itu ulahnya. Namun tidak ada jawaban. Setsura menghadapi Pangeran Kegelapan sambil menjaga jarak dengan hati-hati darinya. Karena menolak menjawab pertanyaannya, Zolfandis menghasilkan 6 bola api di tangannya. Tapi terkejut ketika lawannya mirip dengan Sakuya. Menangkap kebingungan Zolfandis, Setsura menyerang dengan potongan horizontal pedang sucinya. Angin iblis melonjak ke arah Zolfandis. Namun, dia bukanlah target sebenarnya. Tujuan sebenarnya Setsura adalah Sakuya yang berbaring di samping Pangeran Kegelapan. Kemudian dengan kepakan mantalnya, Pangeran Kegelapan membuat penghalang yang menghentikan serangan Setsura. Namun, pada saat itu juga Setsura berhasil kabur dari sana. Karena tidak bisa ditemukan, Zolfandis beralih ke Sakuya dan bertanya siapa dia. Sakuya menjawab itulah yang juga ingin dia ketahui dan menduga itu hantu. Bagi Zolfandis, hantu adalah undead tingkat rendah. Namun Zolfandis tidak terlihat dia lemah baginya. Sakuya di sini bertanya kenapa Zolfandis menyelamatkannya. Zolfandis menjawab dia hanya datang untuk menghukum orang bodoh itu karena meletakkan tangan di atas apa yang menjadi miliknya. Sakuya menyunggingkan senyum di bibirnya, berkata kalau dia tidak ingat pernah setuju jadi miliknya. Zolfandis menanggapi dengan mengatakan, tidak lama lagi semua kerajaan ini akan jadi miliknya. Lalu Zolfandis berlutut di genangan darah Sakuya, melihat keadaannya yang hampir mati. Namun Zolfandis tidak bisa menggunakan mantra penyembuh. Kemudian Leonis mengeluarkan banyak mata mistis. Bisa dibilang mata mistis memiliki berbagai kekuatan yang dia inginkan, yang dia dapatkan dari berbagai sumber. Bahkan Sakuya mengetahuinya, terkejut saat melihatnya. Zolfandis menyuruh Sakuya menentukan pilihannya, apakah ia ingin mati atau hidup. Dengan memilih salah satu dari mata mistis yang ia akan sembuh dan menjadi anteknya. Sakuya sempat membayangkan kebersamaannya dengan Platon 18, dan setelah itu Sakuya mengangkat tangannya, berkata bahwa tidak ada yang perlu dia pilih. Dia ingin hidup lebih lama lagi. Zolfandis bertanya kekuatan apa yang Sakuya inginkan darinya. Sakuya menjawab dia ingin kecepatan yang tidak ada lagi yang bisa menyentuhnya. Dengan begitu Zolfandis mengambil salah satu mata mistis dengan memberikannya pada Sakuya. Mata mistis waktu yang Leonis curi dari iblis duniawi. Kemudian dia memasangkan pada mata kirinya yang terluka. Segera semua perilaku penderitaan menjalari Sakuya. Lalu ada cahaya, sesuatu yang asing menyerbu tubuhnya, itu menyiksa. Seperti ada sesuatu yang menempel pada jiwanya dan mengaduknya. Leonis berkata meminta maaf dan menyuruhnya bersabar sedikit lagi. Dari suatu tempat yang jauh, suara anak laki-laki yang dikenalnya memanggilnya, tapi kesadaran Sakuya terputus saat itu juga. Kemudian Leonis memindai area itu sambil memikirkan siapa orang yang mirip Sakuya dan kemudian menemukan sesuatu di tanah. Sebuah topeng putih telah terbelah dua. Teringat dengan sesuatu, Leonis berpikir sambil mengambil potongan-potongan itu. Blakas bertanya muncul dari bayangan. Leonis menjawab kalau topeng itu milik pembunuh yang membuang Zemen di Necrozoa. Leonis menyimpan topeng di bayangannya dan akan mengonfirmasinya dengan Sherry. Kemudian tiba-tiba tanah bergetar. Leonis berbalik dan melihat bahwa cahaya menyilaukan telah muncul di atas taman serangan ke-7. Leonis bertanya-tanya apakah Dewa Anggrek sudah terbangun. Jadi gini guys, seperti percakapan Leonis dan Raiyo sebelumnya, bahwa Dewa Anggrek segera menyatu dengan tungku mana taman serangan ke-7 dan cahayanya terkonsentrasi di taman pusat. Leonis melihat ke altar batu yang sekarang berlumuran darah,
Tampaknya gadis yang berbagi wajah Sakuya telah melakukan ritual untuk melepaskan dewa. Leonis menghela nafas dan menarik tongkat dosa tertutup dari bayangannya. Leonis berkata, dewa atau apapun itu, dia tidak bisa membiarkan siapapun mengamuk di kerajaannya. Terperangkap dalam pergolakan penderitaan yang membakar, Sakuya terbangun. Bagian belakang mata kirinya berdenyut-denyut. Sakuya baru saja terbangun dari mimpinya. Kenangan saat Shardar Voidlord menjatuhkan pedangnya ke arah Sakuya yang berumur 5 tahun. Namun, segera terdiam melihat kedatangan sosok hitam yang ada di belakang Sakuya. Ketika sosok hitam itu bicara, suara itu sangat kacau. Tidak jelas apakah itu milik pria atau wanita. Dia berkata kalau dia adalah masa depan, atau mungkin masa lalu, atau mungkin kausalitas, kekosongan, atau takdir itu sendiri. Bisa dibilang sosok hitam inilah yang telah memberikan kekuatan pedang iblis Sakuya. Sambil berteriak, Sakuya mengirimkan pedang iblisnya yang baru terbentuk ke jantung Shardar. Tubuh Shardar, atau lebih tepatnya ruang yang ditempatinya, pecah dan Shardar itu menghilang ke dalam celah. Shardar berbisik dengan dengki, tertuju pada sosok hitam itu. Kalau sudah waktunya, namun Shardar sudah mengira dia itu sudah memperkirakan ini. Shardar juga berkata dengan menyebutkan nama Dewi. Suatu hari nanti dia akan menghubunginya, dia akan melewati semua takdir dan semua kausalitas. Jadi pedangnya akhirnya akan merebut kepala sang Dewi. Dengan itu, Shardar Voidlord menghilang di depan mata Sakuya, tenggelam ke dalam celah di angkasa. Sekarang Sakuya berbaling sendirian di malam hari. Sakuya meletakkan tangan di atas mata kirinya. Saat dia menerima mata mistik, sensasi aneh telah menguasainya, seolah-olah masa lalu dan masa depan telah membungkuk ke belakang untuk terhubung. Sensasi itu mungkin telah membuatnya gila jika dia tidak pingsan. Sakuya perlahan menarik telapak tangannya, tubuhnya bergerak dengan mudah dan luka-lukanya telah sembuh. Ketika Sakuya mencoba berdiri, dia diserang oleh perasaan aneh yang mirip dengan vertigo. Dunia tampak menggandakan atau melipat tigakan dirinya sendiri. Sakuya bertanya-tanya apa yang terjadi dengan mata mistik ini. Sakuya akan mengeluh pada pangeran kegelapan jika ini cacat, tapi dia bersyukur bahwa dia telah menyelamatkan hidupnya. Sakuya memandang kota tua, tiang-tiang api menjulang dari setiap jalan. Lebih jauh lagi, di langit di atas Central Garden, cahaya terang bersinar seperti matahari. Sakuya mengenalinya sejak hari itu 9 tahun yang lalu, saat Raijinki telah dilepaskan. Sakuya di sini tidak tahu apakah dia bisa kembali menyegel Raijinki. Sakuya bertanya-tanya apakah gadis itu benar-benar Setsura, dan jika benar apa tujuannya sebenarnya. Sakuya menduga-duga jika tujuannya sama dengan kelompok Genki Gathering, yaitu membangkitkan Raijinki untuk memancing Shardar Voidlord keluar dan membunuhnya, baginya tidak masalah. Namun, hal yang Sakuya takutkan itu menyebabkan setempat yang akan memakan korban jiwa. Sakuya di sini berpikir harus berbuat sesuatu. Ledakan mengguncang kota tua dan api menari-nari di jalanan. Sakuya pikir Peleton ke-18 seharusnya membantu di sana. Jika demikian, maka kota tua berada di tangan yang tepat. Masalah yang lebih mendesak adalah Raijinki yang muncul di atas taman pusat. Sakuya yakin pangeran kegelapan akan menghadapi Raijinki, dan jika Raijinki melemah, dia mungkin bisa menyegelnya. Kemudian Sakuya mengaktifkan pedang Raikimaru-nya. Jika dia menggunakan kekuatan akselerasi Raikimaru, dia bisa sampai di sana tepat waktu. Kemudian Sakuya melihat wajahnya terpantau di bilah katana yang dipoles. Mata kirinya memancarkan cahaya kuning. Sekali lagi, rasa vertigo menyapu dirinya. 3 gambaran dunia yang berbeda saling tumpang tindih dan banjir informasi mengalir ke benaknya. Merasa seolah-olah saraf di mata kirinya akan meledak, Sakuya mencengkram kepalanya. Saat dia mengatupkan giginya karena rasa sakit, Sakuya mengatur napasnya. Ketika dia membuka matanya, dunia yang terhampar adalah satu. Mata mistik yang memungkinkan seseorang untuk mengintip kemungkinan hasil. Dan Sakuya baru saja menyaksikan satu cabang potensial. Di dalamnya, dia melihat sekilas kehancuran yang dibawa oleh Void, dan di tengahnya ada seorang gadis berbaju putih.
Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.